Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah, pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran biologi terkait materi baru atau bab berikutnya mengenai jaringan ya, jaringan. Kalau sebelumnya kita bahas mengenai sel, nah seperti sel ya, dan transportasi sel gitu ya. Nah, pembahasan berikutnya kita masuk ke kumpulan dari beberapa sel membentuk suatu jaringan. Nah, jaringan di sini yang kita bahas itu ada fungsi, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dan struktur dan fungsi jaringan hewan. Oleh sebab itu, persiapkan catatannya, catat terkait poin-poin penting yang Ustadz sebutkan. Ingat, jangan lupa bagi yang belum mengerjakan tugas agar tugasnya segera diselesaikan. Oke. Nah, kenapa tugas yang kali ini yang terkait kemarin mengenai transportasi sel itu masuk ke tugas praktek ya, nilai praktek. Nah, jadi bagi yang belum mengumpulkan agar segera mengumpulkan, mengerjakan. Kenapa? Karena yang baru mengumpulkan ini yang Ustadz tercatat itu baru 1 orang. Oke. Jangan lupa ya, kerjakan tugasnya, tetap Ustadz tunggu. Jangan lupa sertakan namanya ya. Oke, berikutnya mengenai tingkat jaringan. Nah, jaringan itu kenapa perlu mempelajari hal ini? Karena dengan ini kita harus paham mengenai hubungan keterkaitan antara struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dan hewan itu ya terhadap penerapannya di lapangan. Mungkin kamu semua tahu cangkok ya, tahu stek ya. Kenapa tumbuhan itu bisa dicangkok, bisa distek, dan ada yang nggak bisa dicangkok, ada yang nggak bisa distek gitu ya. Nah, itu juga dengan kita mempelajarinya kita tahu dan mampu menjawab pertanyaan hal tersebut. Atau kamu mungkin tahu yang namanya kultur jaringan ya, kultur jaringan. Nah, itu juga melibatkan suatu jaringan yang saat ini menjadi bioteknologi saat ini gitu ya. Nah, tentu kamu bisa paham proses itu, apakah yang terjadi di situ sehingga dapat menarik kesimpulan terkait hal itu. Nah, dengan mempelajari bab ini diharapkan antum semua itu mampu mengidentifikasi jenis-jenis struktur dan fungsi dari suatu jaringan pada tumbuhan ya. Jadi dengan mempelajari ini Ustadz harap antum semua paham gitu ya, jaringan-jaringan apa yang terdapat pada tumbuhan, apa cirinya dan apa fungsinya ya. Intinya di situ ya, jenis jaringannya, ciri-cirinya dan apa fungsinya. Oke, itu pada intinya ya. Jadi itu buat catatan baik-baik terkait hal itu. Oke, masuk ke pembahasan pertama saja, yaitu terkait fungsi dan struktur jaringan pada tumbuhan. Nah, sifat jaringan pada tumbuhan itu memiliki khas yang khusus, sifat yang khas khusus. Kenapa? Sifat tumbuhan itu memiliki sifat yang mampu menyempurnakan dari satu sel itu mampu menjadi suatu jaringan dan jadi tumbuhan utuh. Itulah yang dinamakan dengan sebagai sifat totipotensi ya. Jadi sifat totipotensi adalah kemampuan sel untuk membelah dan membentuk suatu jaringan. Nah, dari jaringan nanti itu akan menjadi suatu individu yang utuh. Itulah yang dimanfaatkan untuk proses kultur jaringan pada tumbuhan ya. Sifat totipotensi. Nah, sedangkan pengertian jaringan sendiri adalah ini dia nih. Jaringan adalah kumpulan sel-sel sejenis dengan struktur dan memiliki struktur yang fungsi yang sama membentuk suatu jaringan. Jadi kumpulan sel-sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama dikatakanlah sebagai suatu jaringan. Oke. Nah, itu dibuat catat baik-baik di catatannya. Nah, jaringan pada tumbuhan terbagi menjadi jaringan meristem ya, ada jaringan parenkim nanti. Oke, ada jaringan penguat ya, ada jaringan penguat, ada jaringan pengangkut gitu ya. Nah, berikutnya kita bahas mengenai jaringan meristem. Nah, sifat dari jaringan meristem, oke, buat catatannya, jaringan meristem sifatnya yaitu jaringan ini itu aktif membelah. Nah, jadi yang menyebabkan tumbuhan itu semakin besar dan semakin tinggi itu adalah jaringan meristem. Letaknya di mana? Nah, ciri kedua ya, tadi aktif membelah, ciri yang pertama. Yang kedua, letaknya di mana? Letaknya berada di tergantung nanti ya, di ujung batang dan ujung akar. Kenapa tergantung, Ustadz?
Tergantung jenisnya. Jadi untuk jenisnya ada dua ya. Ada meristem primer dan meristem sekunder. Nah, meristem primer itu jaringan meristem yang selalu membelah dan sifatnya embrionik ya. Yang letaknya itu berada di ujung batang dan ujung akar. Nah, itu jadi ujung batang dan ujung akar dikatakanlah sebagai meristem primer yang aktif membelah. Itulah yang menyebabkan tumbuhan itu semakin tinggi dan akarnya semakin menancap ke dalam tanah. Baru ada meristem sekunder. Nah, meristem sekunder itu, aktivitas meristem primer tadi menyebabkan pertumbuhan primer. Nah, pertumbuhan primer itulah yang menyebabkan tumbuhan tumbuh semakin tinggi ke atas ya. Dan akar semakin nancap ke dalam. Itu dikatakan sebagai pertumbuhan primer, aktivitas meristem primer. Ada meristem sekunder. Nah, meristem sekunder itu adalah jaringan-jaringan sel yang berkembang ya di bagian batang ya. Karena jaringan dari jaringan dewasa yang akan mengalami diferensiasi. Nah, jaringan meristem sekunder itu ada dikatakan sebagai meristem lateral yang letaknya di percabangan ya. Jaringan meristem inilah yang menyebabkan batang tumbuh membesar ke samping ya. Karena letaknya itu di antara jaringan pengangkut xilem dan floem di batang. Nah, jaringan meristem inilah yang dikatakan meristem sekunder, inilah yang dikatakan sebagai kambium. Nah, jadi yang menyebabkan batang kayu membesar, buat catatannya. Jadi yang menyebabkan batang kayu membesar itu adalah meristem sekunder. Nah, pada tumbuhan berkayu dan tidak berkayu, berarti tumbuhan tidak berkayu itu tidak memiliki meristem sekunder. Dia hanya memiliki meristem primer. Ya, jadi yang memiliki meristem sekunder atau kambium itu hanya tumbuhan berkayu. Sampai sini paham ya? Berikutnya ini ada bagian-bagiannya ya dari meristem sekunder batang ya. Dari yang paling tengah itu dikatakan sebagai empulur, empulur. Baru ini ada setelah empulur itu ada xilem sekunder ya. Xilem sekunder. Nah, baru ada floem. Nah, kalau ini xilem sekunder maka yang ini adalah xilem primer. Baru ini ada floem. Sudah. Ada endodermis, ada korteks ya, dan ada kambium gabus dan gabus. Nah, jadi aktivitas kambium ini atau meristem sekunder ini menyebabkan munculnya garis gelap terang pada batang berkayu. Itulah yang menyebabkan yang disebutlah namanya dia sebagai lingkaran tahun. Jadi lingkaran tahun adalah hasil dari aktivitas meristem sekunder. Nah, lingkaran tahun itu memunculkan aktivitas pembelahan dari jaringan xilem atau jaringan penyerapan daun. Jaringan penyerapan air, afwan. Nah, jadi kalau misalnya dia musim penghujan itu xilemnya itu tebal. Kalau musimnya panas garisnya itu tipis gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan gelap terang itulah batang berkayu ada muncul bulat-bulat, itu namanya lingkaran tahun. Kenapa dikatakan lingkaran tahun? Karena dari sini itu bisa kita pakai untuk mengetahui umur suatu pohon. Jadi asumsinya adalah semakin besar suatu batang pohon maka semakin lama pohon tersebut. Nah, cara mengukurnya, menghitungnya bagaimana? Karena Indonesia terdiri dari 2 musim, maka jumlah lingkaran tahun seluruhnya tinggal kita bagikan 2. Sedangkan kalau di daerah subtropis karena ada 4 musim, maka cara penentuan umur pohonnya cukup jumlah lingkaran dibagi 4. Sampai sini paham ya? Nah, ada jaringan meristem, ada jaringan dewasa. Jaringan dewasa sebutannya itu adalah jaringan parenkim. Catat baik-baik ya. Jaringan dewasa dalam kurung jaringan parenkim. Jaringan parenkim itu adalah diferensiasi dari meristem primer dan meristem sekunder. Nah, ciri-cirinya, ini ciri-cirinya tuh dicatat ya, ciri-cirinya. Yang A tidak memiliki aktivitas membelah. Jadi yang aktif membelah tadi jaringan meristem. Sedangkan kalau jaringan dewasa itu sudah tidak membelah dan memperbanyak diri. Kemudian ciri yang kedua, rongganya besar. Ruang antar selnya, ruang rongga di antar selnya itu besar-besar. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan ya. Kemudian dinding selnya mengalami penebalan, dinding selnya tebal, kemudian berukuran lebih besar dari sel-sel meristem. Itu ciri jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa nanti, jaringan parenkim dibagi menjadi jaringan pelindung.
Jaringan pelindung itu disebutlah dia sebagai jaringan epidermis. Kenapa epidermis? Itu artinya lapisan atau jaringan luar yang melindungi. Kalau tahu kulit kayu, nah kulit kayu itu termasuk contoh jaringan epidermis. Atau epidermis daun. Kalau antum semua menyentuh daun, yang antum sentuh itu yang warna hijau itu sebenarnya adalah bagian epidermis dari daun. Jadi epidermis itu adalah jaringan luar ya, yang melindungi jaringan dalam. Nah, oke ya. Nah, kalau pada akar ada yang namanya rambut-rambut akar. Rambut-rambut akar itu termasuklah dia jaringan epidermis. Fungsinya jaringan epidermis ini itu sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan dan air. Oke, dengan sifat difusinya dia ya. Mana ciri dari jaringan epidermis itu dia tipis, tersusun atas satu lapis, sehingga memungkinkan untuk proses penyerapan air dan garam mineral ya. Nah, di dalam epidermis itu juga terdapat yang namanya mulut daun. Mulut daun itu artinya stoma, dalam bahasa Latin namanya stomata. Stomata itu berhubungan dalam proses fotosintesis, karena di stomata itu, mulut daun itu mengatur kadar jumlah karbon dioksida dan oksigen yang dilepas ke udara. Jadi fungsi stomata itu sebagai jalan masuk dan keluarnya hasil fotosintesis ya. Nah, jadi bahan keluar masuknya dari stomata. Makanya kalau antum lihat untuk tumbuhan yang memiliki daun lebar, asumsinya stomata itu banyak terdapat di daun, maka jumlah stomatanya juga banyak. Untuk tanaman air misalnya kayak teratai, itu daunnya besar, bulat, membesar, maka stomatanya juga banyak, dan banyak terdapat di permukaan daun karena di bawahnya itu air. Nah, fungsinya untuk stomata pada tanaman teratai atau tanaman air itu adalah sebagai jalur pengeluaran uap air. Karena dia lingkungannya berair. Kalau air itu ditahan, nanti akarnya membusuk dan akhirnya tumbuhan itu mati. Sedangkan berbeda dengan tanaman gurun pasir seperti kaktus, dia tidak memiliki daun ataupun daunnya berukuran kecil. Asumsinya apa? Kalau daunnya nggak ada ataupun daunnya kecil, maka jumlah stomatanya sedikit. Kalau jumlah stomatanya sedikit, maka proses penguapan air melalui itu juga berkurang. Jadi untuk tanaman kaktus, dia justru menahan proses penguapan air, berbeda dengan tanaman teratai ya. Itu dia. Nah, jadi untuk stomata itu sendiri itu untuk pada tumbuhan juga terdapat sedikit di batang. Batang yang seperti apa? Itu batang yang berwarna hijau. Jadi kalau batang berwarna hijau kemungkinan juga mengandung sedikit stomata. Nah, namanya bukan stomata. Kalau pada batang disebutlah dia lenticel. Jadi kalau pada saluran pengeluaran di daun namanya stomata, kalau di batang namanya lenticel. Nah, pernah nggak kalau antum semua main-main bambu atau main-main pohon durian gitu kan? Main bambu, jangan pegang bambunya, nanti gatal. Atau antum punya megang daun yang di permukaan daunnya itu seperti halnya ada bulu-bulu halus ya, bulu-bulu halus di daun ya. Jangan mikir yang macam-macam. Astagfirullah. Nah, jadi bulu-bulu itulah disebut sebagai trikoma. Jadi pada spesies tertentu pada tumbuhan, trikoma itu beracun. Jadi kalau disentuh kita dapat menyebabkan gatal-gatal. Nah, itulah yang terjadi pada bambu, dan itulah juga yang terjadi pada jelatang. Kalau tahu jelatang ya, kalau kena kita itu gua rasa terbakar. Tuh, berbeda sama durian. Kalau durian tidak ya, trikomanya hanya ya sebagai pencegah terjadi penguapan saja. Nah, jadi fungsi trikoma itu, kalau dia stomata itu dia terdiri dari sel penjaga dan penutup. Jadi dia bisa membuka dan menutup. Nah, jadi dengan membuka dan menutup itu dia mengatur kadar air pada tumbuhan itu sendiri. Sedangkan kalau trikoma fungsinya adalah tempat mengurangi penguapan ya, hampir sama dengan stomata, juga sebagai tempat penyerapan air dan garam mineral, khususnya pada tanaman-tanaman tertentu ya, gitu. Nah, jadi dia bisa menyerap juga walaupun letaknya di daun gitu ya. Nah, jaringan trikoma, jaringan epidermis nih dia. Oke, trikoma itu artinya bentuknya seperti duri-duri ya, jika diperbesar, tapi kalau kita amati dia letaknya seperti halnya bulu-bulu halus ya. Nah, ini stomata nih. Ini ada sel penjaganya kanan kiri gitu ya. Ini posisinya lagi menutup. Kalau dia terbuka, maka ini terdapat seperti lubang ya. Nah, setelah jaringan tadi dewasa ada epidermis, baru ada jaringan dasar afwan. Jaringan dasar itulah yang disebut sebagai jaringan parenkim ya. Jaringan pelindung tadi epidermis, jaringan dasar itu parenkim. Nah, jaringan parenkim ini gitu ya. Ini dia
memiliki dinding sel tipis dan ruang antar sel yang besar. Jadi tulis tuh ciri-cirinya. Ciri-ciri jaringan parenkim adalah memiliki dinding sel tipis, kedua ruang antar selnya besar. Kemudian apalagi parenkim ini juga karena memiliki ruang itu fungsinya adalah tempat menyimpan cadangan makanan, oke? Dan juga fungsi dari jaringan parenkim ini adalah tempat terjadinya fotosintesis, oke? Jadi untuk menyimpan cadangan makanan itu pada buah dan biji ya biasanya. Maka jadi buat ciri-ciri jaringan dasar apa tadi atau jaringan parenkim? Yang pertama adalah memiliki dinding sel yang tipis. Yang kedua ruang antar selnya besar. Tiga, dia sudah hampir terdapat di semua bagian tumbuhan. Yang keempat cirinya adalah tempat menyimpan cadangan makanan. Yang kelima terakhir adalah tempat terjadinya fotosintesis. Nah ini gambar dari sel parenkim ya. Ini dia nih, dinding selnya tipis baru bulat-bulat besar. Nah ini dia ruang antar selnya. Nah, berikutnya ada jaringan penguat. Namanya juga jaringan penguat. Fungsinya apa ya? Untuk menguatkan atau menyokong dari tumbuhan itu sendiri. Pernah nggak berpikir kenapa tumbuhan yang tinggi tegak itu tumbuh kokoh gitu, tidak lunglai layu gitu ya? Itu karena terdapat jaringan penguat. Nah, jaringan penguatnya itu ada dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Ingat ya, kolenkim dan sklerenkim. Nah, jaringan kolenkim dan sklerenkim itu juga memiliki ciri-ciri. Perhatikan jaringan kolenkim. Oke, perhatikan. Nah, cirinya yang pertama adalah tulis, yaitu mengalami penebalan di setiap sudut sel. Jadi bagian sudut selnya itu menebal ya. Itu ciri dari jaringan kolenkim. Oke. Nah, jaringan kolenkim terletak di dalam epidermis. Oke, itu ciri yang kedua. Tulis. Ciri yang ketiga dari kolenkim adalah tulis, yaitu dinding sel mengandung selulosa dan pektin. Ya, pektin. Nah, pektin sudah good. Nah, jadi dia mengalami pemanjangan ya. Nah, jadi pektin ini sifatnya itu dia sedikit lentur ya. Sedikit lentur dia. Oke. Dan ciri yang terakhir untuk jaringan kolenkim, dia merupakan jaringan hidup. Tulis ya, tulis. Jadi saya ulangi ciri-cirinya. Yang pertama, dari jaringan kolenkim dinding selnya mengalami penebalan di setiap sudut, oke. Terletak di dalam epidermis, oke. Dinding sel mengandung selulosa dan pektin yang sifatnya lentur ya, fleksibel gitu ya. Nah, baru mengalami proses pertumbuhan memanjang ya. Oke ya, itu dia. Dan yang terakhir tadi cirinya adalah merupakan jaringan sel-sel hidup. Sedangkan kalau sklerenkim lawannya ya, sifatnya kaku ya. Dinding selnya tersusun atas senyawa lignin. Lignin nih dia nih, lignin. Kalau dia kolenkim tadi selulosa dan pektin, kalau sklerenkim itu lignin dia. Sifatnya kaku. Kemudian terdapat pada tumbuhan yang sudah dewasa dan terdiri atas sel-sel yang mati. Jadi kalau kolenkim tadi sel-selnya hidup, kalau sklerenkim mati. Contohnya apa? Contohnya pada tempurung kelapa. Itu adalah jaringan sklerenkim. Tempurung kelapa itu kan coklat ya, kering. Nah, itu jaringan mati itu. Sedangkan kalau pada kolenkim tuh jaringan hidup ya, yang menyebabkan tekstur serat daun pada pandan itu bisa dibuat tikar misalnya. Nah, itu karena ada kolenkimnya. Ya. Jadi fungsi dari kolenkim dan sklerenkim itu menyebabkan tumbuhan itu kokoh dia, tegak berdiri. Oke, dari catat ya ciri-cirinya. Saya ulangi ciri-ciri dari kolenkim tadi sudah, sekarang sklerenkim cirinya yaitu sifatnya kaku, dinding selnya tebal, oke, mengandung lignin ya kan. Kemudian terdiri atas sel-sel mati. Jaringan sklerenkim terdiri atas
sklereid dan serabut sklerenkim atau fiber ya, serabut namanya juga serabut. Berikutnya ada namanya jaringan pengangkut, namanya juga jaringan pengangkut ya, fungsinya mengangkut nah tentunya ya. Nah, jaringan pengangkut itu ada dua, yaitu xilem dan phloem. Phloem, bacanya phloem. Xilem dan phloem, phloem. Nah, xilem dan phloem, xilem itu fungsinya adalah untuk mengangkut air. Mengangkut air dia, menyerap air. Air dan mineral ya. Mengangkut air ya. Letaknya banyak di akar ya. Mengangkut air ya. Xilem. Dari air itu diangkut menuju daun. Jadi di daun juga ada xilem gitu. Kenapa di daun? Karena air itu adalah bahan utama untuk proses fotosintesis. Jadi xilem itu mengangkut air dari akar menuju daun, baru nanti dipakai fotosintesis. Hasil fotosintesis adalah glukosa atau hasil zat makanan atau zat tepung. Nanti hasil fotosintesis tadi diedarkan oleh jaringan phloem. Jadi fungsi xilem tadi mengangkut air, kalau fungsi phloem itu mengangkut hasil-hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh bagian tumbuhan. Oke. Itu dia. Nah, sel xilem itu, jaringan xilem itu terdiri atas dua tipe sel, itu ada trakeid dan unsur pembuluh ya, vessel element itu ya, fungsi mengangkut air gitu ya. Nah, jadi ini dia xilem tuh, rambut-rambut akar itu banyak mengatur air xilem sehingga dia menyerap air dan mineral dari akar, baru diangkutlah menuju daun. Jadi dalam arti apa, xilem itu alurnya itu dari bawah ke atas cuman, tapi kalau phloem bisa ke bawah bisa ke atas karena dia mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Oke, ini bentuk dari jaringan xilem ya. Ini ada sel parenkim xilem ya, ada sekat-sekatnya, ini sekat-sekatnya. Oke, dia mengangkut dari bawah ke atas dengan sifat kapilaritas ya. Apa itu kapilaritas? Gaya dorong ke atas berdasarkan volume kecil ya. Contohnya pada pipet. Kalau pipet itu kita masukkan ke air, maka air di dalam yang pipetnya itu lebih tinggi daripada permukaan air di luar. Itu contoh sifat kapilaritas. Gitu juga xilem. Berikutnya ada phloem. Phloem itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi phloem inilah yang mengedarkan hasil fotosintesis. Tersusun atas pembuluh tapis, sel pengiring, serabut phloem dan parenkim phloem. Ya. Nah, kalau fungsinya sebenarnya itu tadi ya. Nah, ini dia. Ini dia phloem. Nah, kalau phloem ini pembatasnya itu ada lubang-lubang deh, ada titik-titik nih. Good. Jadi contohnya pada tumbuhan yang memiliki getah putih banyak itu ya, kayak karet gitu apa, itu berarti hasil fotosintesis tuh. Berarti itu memiliki jaringan phloemnya banyak. Makanya kalau antum ingin mencangkok tumbuhan itu ya, kan akan batangnya kan digerus ya, pakai pisau dikeluarkan hingga muncul getah putih. Nah, getah putih itu penanda bahwasannya itu sudah terdapat jaringan phloem. Agar kenapa? Karena melalui jaringan phloem itu nantilah munculnya akar-akar baru gitu ya, gitu. Oke, organ pada tumbuhan. Nah, tadi kalau kita bicara mengenai akar, kita masuk si jaringannya ya. Jaringannya tadi ada jaringan. Saya ulangi sedikit, kita rekap sedikit ya mengenai jaringan pada tumbuhan. Ada jaringan meristem. Jaringan meristem dibagi dua, meristem primer dan meristem sekunder ya. Meristem primer itu terletak menyebabkan aktivitas pertumbuhan primer, letaknya di ujung akar dan ujung batang. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan sekunder, letaknya di batang, menyebabkan batang tumbuh membesar. Baru ada jaringan dewasa. Jaringan dewasa itu memiliki fungsi memiliki ciri-ciri yaitu tidak memiliki aktivitas membelah ya. Rongga kecil beda tadi dengan meristem aktif membelah. Rongganya besar, dinding selnya mengalami penebalan gitu ya. Nah, berukuran lebih besar dari sel-sel meristem. Terbagi menjadi jaringan pelindung epidermis, jaringan jaringan dasar atau parenkim ya. Ada jaringan penguat, ada kolenkim dan sklerenkim, dan terakhir ada jaringan pengangkut xilem dan phloem. Nah, berikutnya organ pada tumbuhan.
Organ pada tumbuhan sebenarnya itu udah dari SD sudah kita pelajarin ya. Organ pada tumbuhan yang dasarnya itu ada akar, batang, dan daun. Akar, batang, dan daun itulah organ pada tumbuhan. Organ yang lainnya apa? Ada bunga ya, bunga termasuk organ, ada buah dan ada biji. Jadi ada 6 organ pada tumbuhan: akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Fungsinya masing-masing berbeda. Kalau akar, lihat akar nih, dan ini bagian-bagiannya, gambarkan di buku catatannya ya, gambarkan baik-baik. Nah, fungsi akar itu menyerap apa? Air dan mineral ya dari akar tanah ke seluruh dan di bawah gitu ya. Nah, baru ini dia, baru ada akar, berikutnya ada batang. Nah, fungsi batang itu adalah sebagai tempat menyangga daun ya, daun dan bunga, munculnya cabang. Kemudian fungsi batang itu adalah memperkokoh tumbuhan itu sendiri ya. Nah, jadi ada bagian-bagian akar nih, epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat nih dia nih. Ini dikotil, ini monokotil. Dia kalau dikotil rapi dia. Kalau monokotil tersebar. Oke. Baru ada daun. Nah, daun ini sering muncul di soal nih dia, bagian-bagian daun. Nih, bagian luar itu kutikula. Apa fungsi kutikula? Itu adalah bagian putih-putih itu biasanya dicontoh nampak kelihatan di daun pisang ya. Kutikula itu mencegah terjadinya penguapan. Kenapa? Karena kutikula itu tersusun atas lemak dia, senyawa lilin. Nah, makanya biasanya zat lilin dikatakan zat lilin. Itulah sebagai disebut kutikula. Makanya kalau air sama minyak kan nggak nyatu. Makanya kalau air jatuh di atas tumbuhan itu titik airnya itu bulat ya. Karena ada kutikulanya itu ya. Di bawah kutikula itu ada epidermis. Epidermis ada 2, epidermis atas dan epidermis bawah. Di epidermis bawah itu banyak terdapat stomata. Kenapa? Karena jalur masuknya karbon dioksida untuk fotosintesis itu dari bawah sini. Oke, ada jaringan mesofil. Nah, jaringan mesofil itu ada 2 bagian ya. Ada mesofil palisade atau jaringan tiang nih dia, tegak-tegak tiang di bagian permukaan daun, di dekat permukaan daun. Sedangkan yang kedua yang bawah yang agak jarang-jarang nih namanya jaringan mesofil bunga karang. Jadi mesofil itu bagi 2, palisade dan spons. Spons itu artinya bunga karang. Nah, fungsinya apa? Kalau palisade itu banyak terdapat klorofil, maka di situ tempat terjadinya fotosintesis. Sedangkan kalau spons atau bunga karang juga terdapat klorofil, juga sedikit mengalami fotosintesis, tapi fungsi utamanya adalah untuk menangkap karbon dioksida sebagai bahan fotosintesis. Baru ada epidermis bawah. Nah, yang ini adalah jaringan pembuluh, xilem dan floem. Yang luar xilem, yang dalam floem. Jadi sering muncul di soal, jadi hafal baik-baik. Oke, memiliki fungsi terstruktur. Oke. Sifat totipotensi ini dia. Sifat totipotensi adalah kemampuan sel tumbuhan untuk selalu aktif membelah dan menghasilkan suatu tumbuhan yang utuh. Nah, jadi kalau kultur jaringan itu diambil sel kan, diambil sel. Suatu jaringan diambil sel. Nah, namanya itu explant. Jadi jaringan yang diambil pada tumbuhan asli ini kan ada akar bawah tertel itu namanya explant. Nah, explant diletakkan ke media kultur atau media yang posisinya kandungannya itu disesuaikan dengan air dan mineral pada tumbuhan. Nah, baru nanti explant nanti akan aktif membelah, jadilah yang namanya kalus. Ini kalus. Kalus itu seperti halnya tumbuhan yang nggak sempurna ya. Dia mungkin seperti halnya tumor gitu, hanya aktif-aktif membelah, namun nggak jelas bagian organnya, mana akar, mana batang, mana apa. Ketika muncul lengkap, kalus tadi disebutlah yang namanya plantlet. Nah, jadi ini plantlet itu adalah kalus yang sudah tampak mana akar, mana batang, mana daun. Baru nanti setelah mengalami penyesuaian suhu, dipindahkan secara bertahap ke tanah dengan suhu ruangan sampai akhirnya nanti bisa dikeluarkan ke taman ya. Itulah kultur jaringan. Nah, jadi untuk tugas hari ini, oke, perhatikan, kerjakan ini ya. Nih, ini dia nih. Halaman 28 nih, halaman 28 kerjakan di buku kalian, yaitu terkait 1. Bagaimana aktivitas jaringan meristem pada tumbuhan. 2. Tuliskan fungsi jaringan parenkim. 3. Perbedaan jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Dan 4. Jelaskan jaringan-jaringan penyusun daun. Nah, untuk poin nomor 4 itu tidak hanya dijelaskan ya, jaringan penyusun daun juga digambarkan. Oke. Saya mungkin itu aja untuk tugas hari ini. Jangan lupa dikumpulkan tepat waktu. Ustadz beri waktu 5 hari. Pengumpulan setidaknya 1 hari sebelum mata pelajaran kita. Jadi setiap hari Jumat tugas itu harus sudah terkumpulkan. Ingat,
rekap tugas kalian, karena nilai tugas berpengaruh besar terhadap nilai raport saat pembelajaran daring ini. Oke, insya Allah nanti akan Ustadz publish, Ustadz share di wali kelas untuk di-share di grup-grup kelas. Bagi yang belum mengerjakan tugas, harap tugasnya tetap dikerjakan. Bagi yang tidak, siap-siap ya, siap-siap. Nanti akan Ustadz data apa penyebabnya nggak mengerjakan tugas, maka siap-siaplah. Mungkin itu aja untuk pembelajaran kita hari ini. Sekian untuk hari ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Kafaratul majelis ya. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang Ustaz mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan ajukan langsung via pesan WA. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.